Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kian Santang, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian semua selalu ada dalam kebahagiaan rizki yang berlimpah, dan yang terpenting selalu diberikan kesehatan, amin. Di episode terbaru kali ini pastinya semakin seru, menegangkan, dan menarik untuk kita saksikan. Di mana episode kali ini di dalam portal masa lalu, Jaya Sagara atau Kian Santang berusaha mengeluarkan tombak halilintar dari dalam tubuhnya, namun tombak itu menolak untuk keluar. Kenapa tombak ini tidak mau keluar? Tombak ini satu-satunya caraku agar aku bisa kembali ke masa Pajajaran. Sekali lagi Jaya Sagara berusaha mengeluarkan tombak halilintar dari dalam tubuhnya, namun tetap tombak itu tidak mau keluar. Tiba-tiba Pamanah Rasa masuk ke dalam kamar Jaya Sagara atau Kian Santang. "Ayahanda, Jaya Sagara ikut aku." "Tapi kemana Ayahanda? Hari ini kita akan bertempur melawan Argadana dan Ayahanda ingin kau ikut dalam pertempuran ini." "Baik Ayahanda." Setelah semua prajurit Pajajaran sudah bersiap untuk berperang, barulah mereka berangkat menuju medan pertempuran. Prabu Dewa Niskala tidak pergi sendirian karena Pamanah Rasa dan Jaya Sagara ikut dalam pertempuran ini. Sedangkan di sisi lain Argadana sudah tiba di medan pertempuran. Ia sudah membawa banyak pasukan siluman di pertempuran kali ini. Argadana sangat percaya diri untuk mengalahkan Prabu Dewa Niskala. Tidak lama kemudian pasukan Prabu Dewa Niskala sudah tiba di medan pertempuran. Mereka sudah berhadapan satu sama lain. Argadana pun tertawa saat melihat Jaya Sagara ikut ambil bagian dalam pertempuran. "Hei Niskala Wastu, apakah kau yakin membawa bocah itu di medan pertempuran?" "Aku sangat yakin dengan kemampuan Jaya Sagara, dan kau jangan banyak bicara Argadana," teriak Prabu Dewa Niskala. "Baiklah, kita lihat siapa yang lemah dan siapa yang kuat." Kedua belah pihak sudah bersiap untuk berperang hingga akhirnya. "Serang mereka!" seruan kedua belah pihak. Akhirnya pertempuran pun dimulai. Pasukan siluman milik Argadana dan pasukan Pajajaran sudah saling bertarung. Jaya Sagara membantu pasukan Pajajaran untuk melawan pasukan siluman milik Argadana. Sedangkan di sisi lain Prabu Dewa Niskala dan Pamanah Rasa terlibat pertarungan dengan Argadana. Walaupun hanya sendiri, Argadana mampu mengimbangi kesaktian Prabu Dewa Niskala dan Pamanah Rasa. Pertarungan antara Argadana dan Prabu Dewa Niskala beserta Pamanah Rasa terjadi sangat sengit. Prabu Dewa Niskala sempat terdesak hingga harus mengeluarkan kujang kembarnya. Sedangkan Pamanah Rasa mengeluarkan kujang macan putih pemberian ayahandanya Prabu Dewa Niskala. Namun Argadana masih bisa mengimbangi kekuatan keduanya walaupun tanpa menggunakan senjata apapun, dan hanya mengandalkan ilmu kanuragan yang ia dapat dari Jaya Sagara. Prabu Dewa Niskala dan Pamanah Rasa merasa kesulitan melawan Argadana. Setiap kali mereka menyerang Argadana, Argadana selalu siap menangkis serangan mereka berdua. Hingga akhirnya mereka berdua terpukul mundur dan terluka terkena senjata mereka masing-masing. Jaya Sagara yang menyadari hal itu langsung berlari mendekat ke arah Prabu Dewa Niskala dan Pamanah Rasa. "Gusti Prabu, Ayahanda, biarkan aku yang melawan Argadana," ucap Jaya Sagara dengan penuh keyakinan di wajahnya. Berhati-hatilah Jaya Sagara, karena ilmu kanuragan Argadana sudah meningkat pesat. "Baik Gusti Prabu." Jaya Sagara berangkat dari tempatnya lalu menghampiri Argadana. "Lawanmu adalah aku." Argadana tersenyum licik dan berkata, "Kau yakin ingin melawanku bocah? Kau tidak takut jika aku membunuhmu?" "Aku sama sekali tidak takut mati, karena kematian hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Banyak bicara rupanya kau bocah tengik. Majulah hadapi aku, kita lihat siapa yang lebih kuat."
Jaya Sagara maju menghadapi Argadana. Mereka bertarung menggunakan ilmu kanuragan. Jaya Sagara memang kelihatan setengah ilmu kanuragan akibat diserap oleh Argadana. Namun itu semua tidak membuat dirinya menyerah begitu saja. Ia masih mampu mengimbangi setiap pukulan Argadana dan berhasil menangkisnya. Argadana pun berkata dalam hatinya, "Aku akui anak ini bukanlah anak sembarangan. Walaupun setengah ilmu kanuragannya sudah kuserap, tapi ia masih bisa mengimbangi ilmu kanuraganku." Argadana akhirnya mengeluarkan sebuah tombak dari dalam tubuhnya. Tombak itu bernama Tombak Nagasari. Jaya Sagara pun berkata dalam hatinya, "Aku harus mengeluarkan tombak halilintar agar aku bisa mengimbangi kekuatan Argadana." Jaya Sagara berusaha mengeluarkan tombak halilintar dari dalam tubuhnya sekali lagi dan akhirnya tombak halilintar muncul keluar dari dalam tubuh Jaya Sagara. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya aku bisa mengeluarkan tombak halilintar dari dalam tubuhku, ucap syukur Jaya Sagara. Tanpa basa-basi lagi, Argadana langsung menyerang Jaya Sagara menggunakan tombak Nagasari miliknya. Dengan sigap Jaya Sagara menerima serangan tombak Nagasari dari Argadana lalu membalas serangannya. Yang awalnya Jaya Sagara mampu mengimbangi kekuatan Argadana, tiba-tiba keadaan membalik menjadi Argadana yang menyeimbangi kekuatan Jaya Sagara. Sontak Jaya Sagara terkejut saat tiba-tiba Argadana bisa mengimbangi kekuatan tombak halilintar miliknya. Hal itu membuat pikiran Jaya Sagara terpecah dan itu berdampak baik untuk Argadana. Ia mengambil kesempatan itu untuk menyerang Jaya Sagara. Tombak Nagasari menebas Jaya Sagara hingga terpental lalu jatuh ke tanah. Jaya Sagara tersungkur dari tanah akibat tebasan tombak Nagasari. Jaya Sagara merasakan sakit yang luar biasa pada tubuhnya. Argadana mendekat ke arah Jaya Sagara lalu menginjak punggungnya Jaya Sagara. Teriak Jaya Sagara sembari menahan rasa sakit. "Inilah akibatnya jika kau berani melawanku, bocah tengik," jawab Argadana dengan nada tinggi. Argadana mengangkat tombaknya lalu hendak menancapkannya di punggung Kian Santang hingga akhirnya, "Tidak, putraku Jaya Sagara," teriak pamanah rasa sekuat-kuatnya. Jaya Sagara tidak dapat melakukan apapun. Ia hanya bisa pasrah. Jikalau ia mati hari ini maka ia ikhlas menerimanya. Namun tiba-tiba ada sebuah pedang melesat cepat ke arah tombak Nagasari milik Argadana dan membuat tombak itu jatuh dari tangan Argadana. Dan pedang yang datang secara tiba-tiba itu tertancap di sebelah Jaya Sagara. Sontak hal itu membuat Argadana ngamuk. "Siapa yang berani menghentikanku?" teriak Argadana dengan keras. Dari kejauhan ada yang menjawab ucapan Argadana, "Aku yang melakukannya." Orang yang membantu Jaya Sagara ternyata adalah Kian Santang. Ia datang dari masa Pajajaran ke masa lalu untuk membantu Jaya Sagara. Ia melangkah maju mendekat ke arah Argadana lalu mengambil kembali pedang Julpikar yang tertancap di sebelah Jaya Sagara. Lalu setelah itu Kian Santang menodongkan pedang Julpikarnya di leher Argadana. "Berlututlah di hadapan kakek Prabu Niskalawastu. Jikalau paman tidak ingin kehilangan nyawa di tanganku," ucap Kian Santang sembari menatap tajam ke arah Argadana. "Sampai kapanpun aku tidak akan pernah berlutut di hadapan Niskalawastu." "Baiklah kalau begitu, itu maumu." Kian Santang lalu menendang Argadana hingga membuat Argadana terpukul mundur. Kian Santang mengambil tombak Nagasari milik Argadana yang tertancap lalu melemparkannya ke arah Argadana. Argadana mengambil tombak yang dilempar oleh Kian Santang. "Aku tidak bisa bertarung dengan orang itu yang menggunakan senjata. Maka dari itu aku memberikanmu kembali tombakku." Argadana tertawa licik dan menjawab Kian Santang, "Kau sudah membuat kesalahan dengan memberikanku senjata. Kau yakin, paman? Baiklah, majulah kita lihat siapa yang telah membuat kesalahan." Bagaimana kelanjutan ceritanya kita saksikan di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun karuhun.